Selamat datang di kanal YouTube Oma Solusi Indonesia Foundation. Pada kesempatan yang luar biasa ini, saya akan membawakan satu topik pembahasan, satu materi dengan saya berikan judul Pahami tentang hutang kartu kredit atau kredit tanpa anggunan. Sebelum saya masuk ke topik, saya juga akan mengumumkan barangkali dari penonton kanal YouTube Oma Solusi Indonesia Foundation ataupun penonton dari kanal YouTube Oma Solusi Indonesia belum tahu adanya satu lagi kanal YouTube terbaru di bawah bendera Oma Solusi Indonesia, dan saya berikan nama Oma Solusi Indonesia Catatan Kehidupan. Sampai dengan video ini Anda saksikan di kanal YouTube Oma Solusi Indonesia Foundation, saya sudah mengupload 9 video di kanal YouTube Oma Solusi Indonesia Catatan Kehidupan. Besar harapan saya Anda pemirsa kanal YouTube Oma Solusi Indonesia Foundation ataupun kanal YouTube Oma Solusi Indonesia mau untuk mengikuti juga untuk kanal YouTube terbaru yang sudah saya buat, di mana di sana nanti saya akan banyak sekali berbagi pengalaman suka duka kehidupan. Anda bisa ambil wacananya, Anda bisa ambil sugesti positif dari saya, Anda bisa ambil edukasinya. Pada dasarnya di sana akan konsen membahas tentang pentingnya kesehatan mental ketika kita sedang menjalani kehidupan yang saat ini sedang terjadi. Baik, itu saja perkenalan saya dan sekaligus menjawab pertanyaan. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada para pemirsa, penonton setia kanal YouTube Oma Solusi Indonesia Foundation ataupun kanal YouTube Oma Solusi Indonesia yang beberapa waktu lalu sempat menchat saya melalui platform WhatsApp, juga menelpon, juga melalui pulsa menelpon di 0851 0051 7473, mempertanyakan tentang kenapa kok tidak ada video terbaru yang diupload di kanal YouTube Oma Solusi Indonesia Foundation ataupun kanal YouTube Oma Solusi Indonesia. Itulah alasannya, karena ternyata Anda belum tahu bahwa di bawah bendera Oma Solusi Indonesia ini sudah ada lagi satu kanal YouTube terbaru, yaitu Oma Solusi Indonesia Catatan Kehidupan. Silahkan Anda nanti mengklik mencari Oma Solusi Catatan Kehidupan. Saya mulai akan memasukkan topik malam ini, yaitu pahami tentang hutang kartu kredit atau kredit tanpa anggunan. Di mana di sini beberapa minggu yang lalu saya didatangi oleh seorang klien, dan klien ini adalah debitur dari sebuah bank swasta yang saat ini sedang mengalami gundah gulana klien saya ini. Tapi akhirnya akhir minggu ini sudah tuntas, artinya tidak perlu terjadi konfrontasi, itu hanya gertak sambal. Oleh karena itu saya buatkan topik khusus di mana kita ini harus bisa mulai melek hukum, mengerti tentang hukum, memahami tentang hutang kartu kredit itu kayak apa, ataupun
kredit tanpa anggunan ini kayak apa. Alkisahnya begini. Tahun 2019, klien saya yang datang tadi 2 minggu yang lalu itu memutuskan untuk menggadaikan sertifikat atau mengambil fasilitas kredit yang beranggunan, berjaminan sebuah ruko. Dan setelah melalui proses appraisal dari bank swasta tadi, akhirnya ruko klien saya yang 2 minggu yang lalu datang diberikan plafon dalam bentuk rekening koran senilai 2 miliar 2.000 juta. Dan perlu Anda ketahui bahwa appraisal itu biasanya adalah di bawah nilai pasar. Ada yang bank-bank tertentu yang bisa memberikan appraisal sampai 70% dari harga pasar. Tapi ada juga yang hanya sebatas 60% dari harga pasar. Saya tidak tahu tentang harga pasar yang realitanya ketika 2019 kayak apa. Tapi singkat cerita, keluar plafon RK 2 miliar. Tidak lain tidak bukan bahwa klien saya tadi itu meminjam dengan cara menggadaikan ruko, itu sudah ada estimasi, ada hitungan, ada planning apa yang akan digunakan, uang pendanaan itu akan digunakan untuk apa. Akan tetapi kita ini bisa berencana, tapi memang kehidupan ini selalu banyak cobaan. Tidak dinyana-nyana, ruko sudah digadaikan, dana sudah cair, perlengkapan usaha yang akan disetting sudah dibelanjakan. Saya tidak perlu menyebutkan detailnya usahanya apa. Tahu-tahu adanya pandemi, adanya virus COVID-19 di tahun 2020 bulan Maret. Itu membuat apa yang direncanakan indah kacau balau karena ada pembatasan pergerakan manusia, interaksi manusia dibatasi, sehingga usaha yang tadinya sudah diplanningkan di 2019 tidak mengantisipasi adanya cobaan pandemik COVID-19. Akhirnya singkat cerita, hitungan-hitungan yang sudah dibuat meleset semuanya. 2020 bisa bertahan, 2021 bisa bertahan, dan akhirnya 2022 versi klien saya di bulan Juni memutuskan untuk stop operasional. Dan ketika stop operasional tadi, setelah dikalkulasi aset yang masih ada, entah itu bahan baku, barang dagangan, termasuk juga adanya piutang dagang ataupun adanya hutang dagang, itu singkat cerita plafon rekening koran tadi mentok. Nah, di mana yang sering kali terjadi, maka dari itu saya angkat kasus ini benar-benar untuk Anda cermati, khususnya ketika Anda mempunyai modus seperti yang dialami klien saya 2 pekan yang lalu. Jadi setelah dia mengambil hutang beranggunan, di mana sertifikat dipasang roya, hak tanggungan, itu mayoritas bank itu memberikan fasilitas hutang kartu kredit.
atau mungkin hutang kredit tanpa anggunan. Atau ini juga seringkali terjadi ketika ada orang atau debitur yang kebetulan kredit mobil, kendaraan bermotor, mobil, dan ketika perjalanan pembayaran angsuran seperti yang tadi dialami oleh klien saya yang baru 2 minggu yang lalu ada problem dan berkonsultasi dengan saya lancar, maksudnya waktu lalu lancar, itu tidak jarang bank memberikan fasilitas kredit yaitu berupa kartu kredit. Disinilah mulailah ada perlunya pemahaman bagi debitur yang diberikan fasilitas kartu kredit. Anda harus paham benar bahwa pemberian fasilitas hutang kartu kredit ini tidak ada kait-mengkait dengan hutang yang awal mula Anda menggadaikan sertifikat ataupun hutang ketika Anda mengadakan pembelian unit mobil atau kendaraan bermotor baru. Itu benar-benar terpisah. Itu yang harus saya bagikan edukasinya, karena mohon maaf, kita mengajukan kredit entah itu mobil, kendaraan bermotor, entah itu motor atau mobil, entah kita ketika kita membutuhkan modal usaha dengan cara menggadaikan sertifikat, ataupun entah kita ini mengajukan kartu kredit. Ini terpisah yang tadi, kasus yang tadi. Itu tidak ada orang yang bercita-cita untuk macet. Pastilah cita-citanya adalah lancar. Berani spekulasi menggadaikan sertifikat dengan apresial yang paling tinggi 70%, artinya sebenarnya sudah disetting, sudah dikalkulasi secara matang. Nah, di sini kebetulan akibat adanya pandemi di tahun 2020 Maret membuat kalkulasi yang sudah dibuat oleh klien saya yang seorang debitur sebuah bank swasta tadi meleset. Singkat cerita, bulan Juli merugi dan ditutup, dan setelah itu sisa piutang dagang yang diberikan pada pelanggannya dan sisa hutang bahan baku dari supplier klien saya ini setelah dikalkulasi masih minus. Plafon kredit RK-nya tadi sudah mentok hampir 1,9, dan kartu kreditnya juga, fasilitas hutang kartu kreditnya juga terpakai. Di sini perlu saya jelaskan, jangan negatif thinking bahwa diberikan kartu kredit itu selalu untuk konsumtif ataupun tarik tunai. Akan tetapi yang marak sekali terjadi, bank penerbit kartu kredit ini sengaja menelpon, "Pak, Bu, kartu kreditnya tidak pernah untuk belanja. Bagaimana kalau Anda tak kirimi dana saja, mengambil plafon dari limit kartu kredit, dan nanti dikasih tenor bisa jadi 6, bisa jadi 12 atau 24. Sehingga itu yang mengakibatkan pancingan-pancingan yang terkadang membuat lebih runyam.
Singkat cerita, setelah adanya piutang dagang dan hutang dagang yang tidak balance, masih besar hutang dagangnya, akhirnya yang menghutangi klien saya tadi berupa barang dagangan yang nilainya sudah tidak ada nilainya ketika piutang dagang klien saya menagih dan diversuskan dengan barang dagangan yang masih belum bisa menjadi uang, masih terbengkalai dalam stok ataupun kerugian. Akhirnya diputuskan atau dirundingkan oleh klien saya terhadap suppliernya ini, oke lah kalau gitu rukomu saja yang dijual. Karena kan sudah saya katakan bahwa apresial itu kan paling-paling 70%. Sedangkan singkat cerita, negosiasi antara klien saya dengan supplier barang dagangannya ini menghasilkan satu kata bahwa ruko itu dibeli senilai 2,1 miliar, akan tetapi yang 2,1 miliar tapi yang 200 juta ini dipotong dengan hutang barang dagangan yang belum terbayar, dan sisanya itu stok-stok yang ada di Warde itu dikalkulasi. Intinya sih ada dana hanya 1,975 juta. Dan akhirnya daripada ini kesita bank, ruko ini, klien saya sudah diberi uang oleh suppliernya tadi, DP, untuk segera membayar ke bank. Plafon kreditnya RK-nya 2 miliar. Lalu yang sewajarnya adalah setelah dibayar, sertifikat diberikan, termasuk penghapusan HOA. Yang terjadi adalah ketika untuk urusan hutang sertifikat ini, walaupun sudah diupayakan maksimal, tertutup, tercapai, dan dibayarkan, masih ada kekurangan hutang kartu kredit, di mana terjadi terlambat bayar, terjadi denda bunga, sehingga masih kurang 77 juta. Dan seketika itu pula, ketika sudah dibayar untuk yang bersertifikat, ini sertifikatnya oleh bank mau ditahan. Oh, enggak bisa Pak, karena masih ada hutang kartu kredit. Dan ketika itu hampir terjadi deadlock dan hampir klien saya dengan suppliernya tadi, hampir urusannya bergulir ke ranah kepolisian. Dan menemui saya menjelaskan realitanya, dan saya katakan, oh tidak bisa itu. Bank tidak bisa serta-merta karena ada hutang kartu kredit dan dia menahan sertifikat yang sudah kasat mata selesai kewajibannya. Perlu Anda ketahui, mayoritas bank, entah Anda itu mendapatkan kartu kreditnya dulu atau terus kemudian menggadaikan sertifikat, atau seperti yang tadi, menggadaikan sertifikat dulu baru dapat kartu kredit, itu dua fasilitas kredit yang terpisah.
dan tidak ada kait-mengkaitnya. Dan ketika ada sebuah bisa dikatakan cobaan hidup di mana memang kenyataannya adanya pandemi. Ketika memang cukupnya dana itu untuk membayar yang berfidusia, secara logika pasti yang diselamatkan oleh debitur yang sedang macet adalah yang beranggunan. Itu tidak ada ceritanya bank bisa menyandra akibat adanya tunggakan hutang kartu kredit. Dan saya berikan masukan wacana kepada klien saya, oke, pastikan pada sales kamu, karena kan di bank itu kan ada sales, setiap debitur itu pasti ditangani oleh satu sales kredit. Kalau memang Anda menahan sampai ini mengakibatkan ranah kepolisian karena pembeli saya menganggap saya bukan prestasi atau penggelapan ataupun penipuan, Anda akan saya gugat melalui pengadilan. Saya katakan begitu. Dan setelah melalui negosiasi alot dan menunjukkan keseriusan, katakan begitu, dan ini tidak gertak sambal. Di sini saya menegaskan bahwa Anda sebagai debitur harus melek hukum. Karena memang kenyataannya adalah, realitanya adalah demikian adanya. Hutang yang bersertifikat tadi itu tidak ada hubungannya dengan hutang kartu kredit. Sudah katakan berkali-kali, hutang kartu kredit itu atas dasar kepercayaan. Apalagi yang namanya kredit tanpa anggunan. Sudah jelas judulnya, kredit tanpa anggunan. Artinya apabila terjadi gagal bayar, konsekuensinya yang pertama adalah SLIK kita jeblok. Konsekuensi yang kedua, kita seling di telepon, didatangi kolektor untuk membicarakan penyelesaiannya bagaimana. Jadi tidak ada cara paksaan menyandra, entah itu sertifikat, penghapusan roya, ataupun entah itu penyanderaan BPKB unit kendaraan bermotor atau mobil yang Anda dibiayai oleh bank tersebut. Itu semua beda posnya. Itulah yang kira-kira saya bagikan. Jadi ketika mungkin Anda mengalami sebuah problematika yang hampir sama dengan yang terjadi pada klien saya 2 minggu yang lalu, bank selalu mengatakan, kan hanya ngomong, tidak bisa. Kalau mau ngambil sertifikat ya bayar dulu, termasuk hutang kartu kredit yang saat ini menunggak. Dan jika itu Anda diam saja, dan jika itu Anda tidak paham tentang hukum yang telah ditata di perundang-undangan bank, maka kemungkinan tadi menjadi bergulir ke ranah kepolisian akibat Anda dianggap penipuan atau penggelapan oleh pembeli ruko tadi bisa terjadi. Daripada begitu ya Anda yang harus berani gantian menggugat bank, mengancam bank, karena memang klausalnya, perjanjiannya itu tidak masuk dalam hutang kartu kredit. Kenapa saya bisa bercerita begitu? Karena saya mengalami tersebut. Jadi kalau dalam klausal perjanjian kredit, kebetulan saya adalah mandiri,
Ini syarat umum perjanjian kredit. Di sini sudah sangat jelas juga ada perjanjiannya itu sendiri. Perjanjian, jadi ada dua macam. Ini nanti akan saya tempel tapi tidak semua. Di sini ini kita analogkan, andekan itu tadi klien saya. Tidak ada tulisan, juga termasuk hutang kartu kredit atau kartu kredit tanpa anggunan. Jadi ketika situasi memang penting, urgent, di mana debitur harus menggunakan skala prioritas menyelamatkan aset agar supaya tidak dilelang, itu adalah hak sepenuhnya dari debitur, dan bank tidak bisa memaksakan kehendak dengan menyandra sertifikat yang sudah dilunasi akibat adanya tunggakan hutang kartu kredit, atau menyandra BPKB yang sudah dilunasi akibat adanya tunggakan hutang kartu kredit. Karena hutang kartu kredit yang diberikan itu tidak menyatu dalam perjanjian yang sudah kita sepakati dua belah pihak. Itulah topik yang saya bawakan, di mana saya tekankan pada Anda sekalian bahwa Anda harus melek hukum, dan ketika bank menggertak tidak bisa diambil, ya Anda harus mengupayakan semaksimal mungkin. Jangan cuma pasrah. Gugat lewat jalur pengadilan. Mana wan prestasi saya karena yang bersertifikat, yang berwujud rekening koran sudah selesai. Sedangkan adanya tunggakan hutang kartu kredit nantinya akan segera saya bereskan, tapi tidak sekarang. Dengan masih adanya tunggakan hutang kartu kredit atau masih adanya tunggakan hutang yang saat ini terjadi, tidak artinya bank seenak-enaknya tidak menyerahkan sertifikat, tidak menghapus adanya hak roya yang saat itu terpasang, HT yang saat itu sedang terpasang, ataupun tidak ada alasan untuk tidak memberikan BPKB mobil atau motor yang sudah dibayarkan. Itulah inti dari materi yang saya bawakan kali ini. Pahami tentang hutang kartu kredit ataupun kredit tanpa anggunan. Hutang kartu kredit ataupun kredit tanpa anggunan, fasilitas kredit ini diberikan atas dasar kepercayaan. Judulnya sudah sangat tegas, tanpa anggunan, dan tidak bisa dikait-kaitkan dengan fasilitas kredit yang lainnya yang kebetulan dimiliki oleh debitur yang seperti dialami oleh klien saya 2 minggu yang lalu. Dan ketika saya sudah kasih briefing, sudah saya kasih penegasan bahwa jika itu tidak segera dikasihkan, tidak dihapus roya, maka kita akan bertemu melalui jalur pengadilan. Bank tidak berani untuk melakukan hal itu, dan akhirnya sertifikat itu beres, hak roya dihapus, dan semuanya berjalan baik adanya. Karena memang disinilah kita tahu tentang cikal bakal kredit ini dasarnya apa, kredit ini dasarnya apa. Jangan dikait-kaitkan, bahasa Jawanya lagi tak ulang lagi, diotak-atik gaduh. Ketika satu kewajiban sudah beres dan mereka tidak memberikan haknya, maka kita tidak boleh tinggal diam. Seperti yang sudah saya gembar-gemborkan, kalau Anda merasa akibat ada tunggakan hutang kartu kredit ini, hai bank penerbit kartu kredit,
Kalau Anda merasa kita itu berkili, kalau Anda merasa kita koboi, tidak ada guna Anda mengutus kolektor. Entah itu debt call, entah itu desk call. Karena endingnya adalah menggunakan cara-cara yang melanggar tata cara penagihan yang telah diatur di Surat Edaran Bank Indonesia nomor 14/17 DASP. Kalau memang Anda merasa kami ini adalah pengemplang, merugikan Anda, ya silahkan gantian gugat kami lewat jalur litigasi. Tapi ketika Anda mau main saya mau gue, Anda menyandra seperti kasus klien saya, menyandra sertifikat, tidak menghapus hak roya, atau menyandra BPKB, gantian Anda yang akan kami gugat. Dan itu sudah saya buktikan. Bank akhirnya menyerahkan sertifikat tersebut, menghapus roya, dan urusan itu sudah tuntas minggu yang kemarin. Dan ini langsung saya buatkan sebuah video untuk pembelajaran, memberikan wacana, edukasi agar hal semacam ini tidak terjadi di debitur berikutnya yang tidak paham, tidak bisa mengerti tentang cikal bakal kredit, fasilitas kredit yang mereka miliki. Semoga video ini bermanfaat, semoga Anda bisa mengerti, mengambil intisarinya, dan semua problematika pasti ada penyelesaiannya. Tidak perlu ada stres, tidak perlu ada depresi, tidak perlu ada posisi tegang. Semuanya ada jalannya jika Anda paham hukum itu sendiri. Jangan menyerah, tetap semangat, dan ingat, badai pasti berlalu.